dengan hati atau perasaan sukacita, maka jasadnya diharamkan untuk terjerat api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Budian, Rasulullah itu kalau mendikau itu mesti lembut. Rasulullah itu tipenya bukan driving. Rasulullah itu tipenya mengingatkan, saking lembutnya Rasulullah masih mendikau. Takkan dari beliau yang kemudian nanti udah coba ini. Nek kowe pengen tidak dijilat api neraka, ketika kamu Ramadan kamu harus bersuka cita. Nah bahasa kemudian sing seto gampang apa sebetulnya nanti kowe orang bahagia kamu tapi dalam bahasa kita nak ke Ramadan kudu suka cita. Artinya harus menjadi tidak hanya kita suka cita karena bertemu Ramadan, sedoyo komponen terkait Ramadan itu harus membuat Ramadan menjadi sukacita. Termasuk mencintai, termasuk Ramadan ini, termasuk panitia guru, termasuk panjenengan, termasuk PRM, termasuk PCM. Nah ini apa Aisyah, betul Aisyah yang belum saya sebut tadi yang kita tempatkan, dan semuanya harus membuat Ramadan ini menjadi berbahagia. Termasuk sekali juga, karena kadang-kadang kita tidak sadar membuat Ramadan itu menjadi menakutkan, Ramadan itu menjadi rumit. Satu, bisa dipon, apa sih yang dipon? Ya tidak salah dari itu, tapi dari perspektif artis ini menjadi bergeser. Nah Ramadan ini mengorbankan kamu tidak menjaga puasa kamu, kau yang itu omong. Jadi itu disebutkan pertama kali biasanya oleh para ustaz. Ini tidak salah, tapi membuat Ramadan dari sisi ini menjadi menakutkan. Jadi yang disebut Ramadan itu bahkan yang didebatkan itu kadang sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Nah ibu misalnya ngicipi batal lah. Kan batal betul ibu nak ngicipi batal ekspirin. Nah setetes loh, oh udah kategori. Kemudian nak sonde injeksi batal betul. Itu cerita kan gampang. Injeksi buat bokong apa buat tutup. Lalu tadi, oh saya kalau misal sikatan itu batal betul. Lalu jawab kalau ini batal orang, kau harus sikatan kau mobil. Kan begitu masalahnya. Kemudian infus didubahkan orang yang berbiaku. Infus batal betul infus. Kan mata kesehatan kalau ngomong ini batal kan? Isi tahu batal menginfus si wong loro wong waras. Wong loro soal-soalan orang diinfus. Orang wong waras orang rapat orang kosong batal. Menurut dari dipikir. Kenapa? Karena kita suka mendebatkan sesuatu yang tidak perlu. Ini tugasnya kita para pengurus dan tokoh membuat Ramadan itu menjadi nyaman. Sekarang banyak takmir itu di zaman sekarang Pak. Orang belum jenis alhamdulillah. Ya betul ibu. Ya betul bapak. Uangnya tenang ada Jumatan. Makanya takmir itu menerus ini dilereni. Ini lah ketompong, ini lah ketompong, ini lah ketompong. UGM dong. Sekarang ketompong lah UGM. Saya datang ke manusia di ketompong sekolah itu. Masih tidak. Makanya ayo dibuat bahagia. Hamba duit saya sholat di orang masjid kok. Kalau Rasulullah saja mengizinkan, mau kita minta orang mengizinkan? Masa pengurus PRM orang mengizinkan? Masa pengurus PCM orang mengizinkan? Nabi saja mengizinkan semua orang masuk ke masjid. Masalah ngopi urung pimpang, dipanake. Mungkin kenapa? Karena saya gini loh Bapak Ibu. Ketika masalah ini menjadi hadisnya memang ada orang yang hanya mendapatkan lapar dan gagal, itu tidak salah. Tapi kan itu dari sisi dia tidak menjaga puasa, tapi dari sisi ketaatan, dari sisi orang mau berbuat baik. Coba kita pahami, emangnya apa jamaah kita itu mungkin tingkat keimanan. Nah, kesini terlogen lagi, belum posonya alhamdulillah. Lo kok malah bilang, padahal saya tahu budaya itu.
Saat ini kita Ramadan di Senin do ganti profesi. Sing awalnya guru, TNI, polisi, mulai Senin jam 12 ganti adol semongko. Gelundang, ini bener Bapak. Semongko ini kayak adol goli, gelundang, goli menteng, adol melon, gelundang. Wah mantap sih seneng isi pengajian gue. Poso ini gelundang, rangkok apa-apa. Piye? Ustaz kalau ngomong itu dilarang. Kenapa? Salah melihat seperti itu. Selibat itu segundal-gundung itu. Aku iso ngecetuk. Ngajinya orang cetok. Maca Quran juga ngaji terus. Hadisnya orang hafal. Tapi rela gundal-gundung cumleng pegel. Apa matanya mules ming mergo tahan karo Gusti Allah. Mergo pengen tahan karo Gusti Allah, ledar asdun jemboten. Itu sengsara banget ya Pak, wong sing gundal-gundung ini jam 12 wis turu, jam 4 wis cumleng banget di pondasi. Tangi turu azan senenge Raja Mabul asal. Aku ayo buka piye to? Iki lak yo wis kadang maghrib. Ora iki azan. Aku mirip yo. Iku coba masuk banget Pak. Maka koreksi aku ngendika. Orang seperti ini namanya sacrifice ourselves. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk Allah SWT. Wah, aku yang ngomong. Sehingga dunia mana diramahan toh. Bukankah kita tahu ada 3 fundamental hawa nafsu? Surat Yusuf 53, surat Al-Qiyamah 20-21, Al-Anbiya 7-11. Itu semua adalah sebuah fundamental dari hawa nafsu. Kalau Yusuf 53 kita sebut besok a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ubari nafsi inna nafsa la'amaratun bisyu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa artinya? Manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu aja mengajak keburukan, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita punya hawa nafsu? Suka makan, suka minum, ya saja, suka berhubungan seks, suka kepada harta. Itu kalau harus ada. Supaya apa? Bapak Ibu ingat riwayat awal ketika manusia mau diciptakan, malaikat itu mengatakan bahwa ada manusia nanti kalau diciptakan itu mudah bosan. Kalimatnya nggak dengar. Bosan mulai berdunia. Lalu Allah mengatakan, ya tidak, gimana mau bosan? Karena hidup saya berikan harapan. Harapan itu ada di mana? Ada 2. Harapan di dunia dan harapan di akhirat. Harapan di dunia adalah surat Al-Duha. Surat Al-Duha itu kan namanya harapan. Setelah malam kelam nanti diikuti dengan duha, bahwa ada waktu duha. Itulah yang namanya harapan. Jadi ketika kita itu gelap gulita, jangan dibiarkan kita gelap gulita tanpa harapan. Tapi ada yang penting di menikah, ada batuhan, akan ada matahari yang bersinar. Tapi jangan pernah berharap ketika gelap malam kita menginginkan adanya sinar matahari itu. Maka dari Bapak Ibu sekalian, hidup itu tidak membosankan dan tidak boleh ada keputusasaan. Sehingga orang-orang pertama itu diberi harapan yang luar biasa. Jadi kita pakai di surat Al-Hijr 45 ayat 15. Yang kedua Al-Imran 139 140. Yang ketiga surat At-Taubah 40. Yang kelima adalah ada di surat An-Nisrah. Sebagian apa harapan itu orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu besok takwa itu di dalam Al-Quran disebutkan berapa kali? 226 kali. Jumlah terbanyak huruf di dalam Al-Quran kata itu adalah kata takwa. Sholat yang luar biasa itu tidak sebanyak 226. Karena sebenarnya harapan hidup orang itu namanya bertakwa.
Sehingga tanpa itu satu akan dijamin masuk surga. Jadi innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Al-Hijr 45 Az-Zumar 15. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu dijamin masuk surga juga. Surat Ali Imran 15, surat Al-Qaf 34. Tapi Al-Qaf keren banget yang Al-Qaf. Saya sekitar di sekitar. Kenapa keren banget Al-Qaf? 31, 32, 33, 34. Yang 31 pertanyaannya menurut ibu-ibu. Wahai neraka jahanam, istri nomor orang, lebih bahasa keren dari pertanyaannya. Nah dalam bahasa aslinya, wahai neraka jahanam, masih ada ruang apa tidak? Ini neraka jahanam, kalau oleh ngomong aja kita bayi ngomong. Supaya itu yang ayat 32. Lalu orang-orang bertakwa itu aku dekatkan dengan surga. Dia datang karena dia itu selalu berbuat baik, meskipun dia tidak tahu, tidak melihat Allah, karena Allah itu Maha Gaib, dan mereka datang dengan semua pertobatan. Itulah orang-orang yang akan masuk surga secara aman. 31, 32, 33, 34. Ini kan Ramadan banget. Cuman yang ini kan tidak populer, ini betul Bapak. Yang populer ya putih baru ini. Tapi putih baru itu adalah harapan. Yang saya Bapak Ibu saya highlight ini. Kenapa 83, 18, 84 dijejer? 183 itu kewajiban. 184 itu istilahnya privilege. 184 itu sebuah keringanan untuk menunjukkan bahwa puasa itu bukan sesuatu yang berlebihan. Puasa itu biasa saja. Puasa itu sederhana. Yang membuat rumit itu yang menafsirkan. Gini wow, sikat gigi batal rata. Ini gimana? Kenapa juga harus bersoalkan? Urusannya adalah mereka harus sikat gigi. Mau berikannya itu kan? Selama itu bukan untuk urusan minum dan makan, maka tidak ada masalah. Lalu apalagi harapan itu muncul bahwa Ramadan itu manusiawi, mengakhirkan sahur. Ibu-ibu lewung jaminan, jangan saya bapak-bapak lewung jaminan, kamu tergantung dari gaji. Alhamdulillah, mengakhirkan sahur. Keren mengakhirkan sahur itu. Saya dulu ditanya, Pak Ustaz, mengakhirkan sahur kenapa? Dulu kan masih goblok, mengira jawab. Saat ini yang menodok. Berdua warna. Enggak salah dari itu. Ternyata ada lebih keren dari surat itu. Surat Al-Anbiya 18, surat Al-Imran 17. Ada waktu namanya waktu ashar. Wabil asarikum yastaghfirun. Ada waktu yang namanya waktu ashar. Waktu ashar atau waktu sahar. Waktu sahar adalah 15 sampai 20 menit sebelum subuh. Waktu yang mustajab untuk istighfar. Makanya Rasulullah dahului supaya sahur Allah barokah, maka sahur dipakai waktu sahar. Semua aktivitas di waktu sahar namanya sahur. Kapan? Waktu sahur. Kalau jadi disimbangi sahur bukan? Sahur apa sih arti sebuah nama? Cuma orang itu padilah waktu sahur. Kalau yang ada 17 hari Imran lebih keren lagi Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang berdoa di waktu sahur atau asar, dia itu orang yang taat, dia orang yang berdoa, dia orang yang istighfar agar diampuni semua dosa-dosanya. Namanya waktu sahur. Makanya ibu-ibu dipepet kemburi waktu sahur. Cuma saat ini kadang-kadang juga ganggu TV gitu. Pas aktif ini apa-apa kita mencari Tuhan. Kemudian aku bantu Bapak Ustaz ngerti. Makanya waktu kemudian saya besok mau izin Pak Ketua, tenang nih, pokoknya mulai besok udah terganti TV, kemudian pasal sendiri TV untuk dipakai. Mulai besok dari bisa TV, kemudian dipakai. Oke Pak Tani. Ya oke. Saya sudah tergantung TV, mulai saya juga TV, kemudian subuh dipakai. Gitu.
pembunuhan. Oh, pembunuhan. Saya duwe iki pakane. Alhamdulillah. Saya duwe iki pakane. Nah setelah itu seharian kita puasa. Karena ini menggembirakan, bukan sesuatu yang luar biasa, maka puasanya hanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, maksimal 12 jam. Dan kita beruntung Bapak berada di ekuator ini, di garis khatulistiwa. Jadi mentok 12 jam, sampai kalau penjenengan di negara 4 musim Pak, agar pas musim panas, berkendek, pecah garis karena kok le subuh di jam 3, le buka jam 8, karena siang itu matahari lebih panjang. Ini saya beruntung, saya sekolah di 4 musim, saya sekolah ke Jepang itu pas musim dingin terus. Jadi le sahur jam itu esok, le buka jam 5, setengah 5. Jadi yang pengen cepat. Ini saat ini dia masih apa lagi bulan ini? Oh iya dia masih pendek. Berikut dari dia. Ibu kan saat ini ini pas super kelinci. Layar pengajian super kelinci saya undang gajah-gajah. Nanti kelinci sepuluh ini. Aku kok ngerti, anak kecil itu, pengen kendaraan itu sedari itu dong. Pulau itu mesti lewat depan rumahnya ibu saya. Ibu saya kan nonton dulu Sari dong, jalan sedari. Asli dulu ibu saya itu kan Dukelan, atau Sediato Dukelan. Cinta ibu saya asli itu. Kalau terakhir ini saya itu kenal dong dulu sama ini saya dulu Dukelan. Minggu 5 ibu kan dulu karena sedari. Ini aku jamaah pulau, tak pulau pasukan dulu. Karena saya sekarang tinggal di Jalan Palanggar di Monjaringan. Ini aku udah numpak sepuluh kelinci. Jamaah pulau kan dari Cangkuringan, dari Serekan, dari Tempel, dari Magelang, Mundilan itu 5 dari pulau ini. Nah, Mundilan kata itu kanduan ya. Saya ikan Cangkuringan. Ini aku udah nyelok kayak pulau, saking akrabnya, Ustaz Ageng. Ini gajah-gajah. Orang yang sesuatu kalau wes jujur itu orang yang cium jauh. Ustaz Agung, masa aku jauh balas, ibu. Ustaz Agung, ternyata begini lagi. Makanya seharian kalau kita puasa diadakan selalu disediakan berbuka. Hal ini yang hebat. Orang kok sacrifice ourselves. Hebatnya berkorban menghukusi Allah. Ngelai kaya ngopo gitu, ngeliye kaya ngopo. Orang jalan kok meskipun bisa Allah itu orang hebat. Ayo apa meneh? Apa yang lebih hebat dari orang-orang yang seperti itu? Kenapa maksudnya orang yang orang kita itu selalu orang tapi yakin ada ngelihat kaya ngopo jentus hukum limer hanya karena ingin taat sampai jam 6 pagi. Ini yang namanya kegembiraan. Perspektifnya jangan dibalik. Ngomong kaya ngomong, wes hebatnya kaya ngomong malah pendekatannya rai kok apa-apa. Menggerudung ngomong ini, apa yang mau diminta dari orang-orang seperti itu? Mau coba, mau coba ngaji terus kopi. Mau dikir apa? Mungkin belum poso yang luar biasa. Jadi ini ada kesalahan. Ya kita, ini tokoh-tokohnya harus mulai introspeksi. Sudahkah kita ikut sunnah Rasulullah? Membuat Ramadan itu menggembirakan, atau justru menangguhkan, atau justru Ramadan itu menyulitkan? Ada juga. Sekarang kita mau ada yang bersama kita introspeksi pulau Badak nih. Pokoknya aku yo Ustaz ini. Saya ingin tanya. Maksudnya kita ini masih terkoi kabel gitu loh. Aku langsung buru. Coba mobil mati dono lah. Ini dulu Pak, saya ini ayo toh kita melihat supaya orang itu gedung masjid meneng, Ben Muhammad dari kita buat meriah meneng. Ayo mulai pendekatannya mulai hari ini dirubah toh.
Gak usah kenceng-kenceng. Rasulullah wae begitu untuknya Rasul kula ajeng mlebu Islam. Ya, ngoten ta jabane. Belum apa-apa wis yo kok. Masa awake dhewe ayo kok dhisik syaratnya wis apa ngono piye. Malah ngel-ngel biarkan Rasul kula iki kisah nyata Rasul kula ajeng mlebu Islam. Yo. Hebatnya Rasulullah. Yo. Rasulullah bisa awake dhewe ora. Tapi bayangan. Kanggo syarat itu kan banget ke lamar nyambut gawe. Yang kedua, kemudian nanya, kalau nak jadi Islam syaratnya lebih swarga nopo? Lakukan yang wajib terus. Nomor Rasulullah sholat 5 waktu, poso Ramadan. Niku tok. Niku tok. Coba bayangkan, orang yang mulai sama Quran, orang yang ilmu apa-apa, ditompok oleh Rasulullah, masuk Islam, dia dari Islam terkandung, dia tidak bergabung peristiwa seperti itu. Dia di saatnya Bapak, uang bisa kita masjid ke saatnya, kalau ngaruh lihat TikTok, pebocah nong-nong, habis belum kamar, punya dunia sendiri, bener Bapak? Bocah ini kok betul mengguyok kok. Kalau kata dunia kamar, sedih itu betah. Niki fakta dong. Niki yang itu makanya sekarang ayo kita bikin atmosfer Ramadan ini seperti Rasulullah dahulu dibuat bahagia, dibalik polanya, dibalik orang sedikit belum rokok, dikit tompo, itu tidak salah. Tapi untuk masalah komunikasi, masalah dakwah kita itu menjadi salah sekali. Karena orang mikirnya begini, habis kosor ini nanti, dari Pak Ustaz bijine berarti orang kosong. Ini yang harus dikurangi. Tapi kita kembali kemudian seharian Bapak Ibu, nanti konang-konang. Ini yang kedua, poso itu kudu ngelih. Poso ini kudu ngelih. Nah terus semakin hebat kita ngelih itu semakin top. Orang diwale. Nah, kalau dia joyo atau pada malam saya ini kok nak poso rasa meleleh ditompo apa dulu? Bukan begitu. Sekarang mari kita introspeksi yang dasar. Kalau Allah tidak ingin kita lapar dan dahaga, tidak mungkin perintahnya itu puasa. Kalau Allah itu tidak ingin kita itu bertakwa dengan cara lapar dahaga, maka tidak mungkin perintahnya tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi puasa itu yang belum menerima. Puasa itu adalah lapar dan dahaga supaya kita punya rasa empati dan simpati. Apa namanya? Beli analisis memakai sepatu orang lain. Orang yang simpati, oh yo kowe iki mesake mergo kowe poso, kowe iki mesake orang kelaparan, tapi merasakan itu lapar. Saking konang-konange, saking gumbyure, nanti bedake kurma karo coro iki wis. Akan padha memilih, padha coba memilih. Saking gumbyure, Masya Allah. Ibu-ibu ono busa dewasa sak divisi. Kok divisi kok tak belum di Ambon. Ini yang luar biasa. Ini udah kena dari puasa. Lundang-lundung. Akhirnya Allah seneng banget. Lanjut bisa Allah mendikau. Ini boleh mendikau. Semua ibadah anak-anak untuk mereka kecuali puasa. Aku sendiri yang akan menilai dan aku yang membalasnya. Apa balasannya? Karena puasa Ramadan itu nopo aroyan. Jika hadisnya menjadi masyhur, aroyan itu apa kata Rasul? Kamu dimakai dengan disebut proses aroyan itu di surga itu banyak pintu. Ada satu pintu namanya aroyan. Pintu itu dibuka lebar-lebar bagi umat Rasulullah yang berpuasa bulan Ramadan. Setelah semua orang masuk dalam pintu aroyan, lalu ditutup rapat-rapat pintu itu sehingga tidak ada satu orang pun bisa masuk ke dalam surga melalui pintu aroyan. Saking Gusti Allah itu menghargai orang-orang yang puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan itu dari sisi akhirat begitu mengharapkan dan menyenangkan. Saking hebatnya lalu ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah itu bermimpi. Ya tadi mimpinya masyhur. Kan Tolhah itu adalah seorang ulama yang alim. Yang kedua sahabat yang pandai berperang.
Yang paling masuk adalah perang di perang Uhud itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Dia bermimpi, nah ini saya garis bawah, nek saya mimpi Nabi Rasul, utawi saya mimpi ibu sahabat, itu bisa jadi sunnah dan diperhatikan. Tapi nek saya mimpi awalnya dulu, mulai rasa digagas, oke? Kalau mimpi ini wahyu apa? Wahyu sajono. Orang ini sosial senang anak, senang kuliner, senang makan-makan, senang jalan-jalan. Orang iso nak selalu lawan Nabi Rasul. Makanya kalau mimpi, rasa digagas. Apa mulai bapak-bapak ibu-ibu mulai gaya. Tak jadi kita bapak-bapaknya. Ini aku mimpi mimpi apa ya Pak ini? Dicopot dulu. Ini mana saya bilang pengen dibujuk. Jadi caranya jawab. Kemudian aku mimpi apa? Dicopot dulu. Kan kalau kita kesana jangan gue mati orang. Orang kuliah mati terus ke aku mimpi kue mati. Kalau sandal jambin, mungkin pakai sandal. Ini orang sudah tapi kalau di bawahnya baik semua. Kalau yang sana kan wanita sunnah, dia tetap ceria tapi menunjukkan. Kalau yang sini wajah-wajah tertekan. Apa doaku? Kalau tuh kayak yang pimpinan, nama yo, sama. Ini waktu ya, waktu ini masalah apa? Masalah kaos. Ada ngomong paling banyak kan di kaos bolong-bolong. Jadi waktu mendoa teman itu, aku cuma mesti ngomong, macam dia itu orang-orang pun kayak Aisyah, tubuh lalu kemudian akhirnya bagi pokoknya aku dari itu pulang ke kantor jadi itu dibuka setok harus dulu itu cendol kalau pulang ke kantor itu aku rebus diri akhirnya seseorang tak tumbang istilahnya dia dipikir juga kalau mas kita baru gak berangkat aku mulai awan akhirnya dia manggal tak kubah rinso bagi juga dari jam 11 tak dulu apa dia ini biasanya mulai jam 4 ini jam 1 mulai kesetan juga wah iya tanpa berkata-kata itu juga ikutin dipotongin jadi susah kalau aku sering mikir kaos tapi penjaringan wanita begitu ya, gila pengajaran sebenarnya betul Jamila tahu kalau ini bukan ini oh ya kita semua harus membantu ini aku suka ya agak lebih bingung sebagai kotak iya gitu sekarang sebenarnya harus tanpa pantas itu juga tapi aku tidak bisa sih kalau aku berani loh aku toko bisa sih ini aku udah bisa magang hanya gerakan berbuka ya wis mas teruskan yang alon-alon ya ganggu sampai yang itu tak balik ini tekan ini ya hilang lalu yang kedua mengakhirkan sahur kemudian menyegerakan berbuka ini ada justifikasi yang sangat luar biasa bukan menyegerakan berbuka itu iya karena kata Rasul badan ini punya hak setelah sehari dan tidak makan tidak minum harus bersegera diberi glukosa diberi gula makanya saat sunahnya lebih buka dengan yang manis tapi nah ibu di sini sudah aman karena sebenarnya manis ini
istriku mati si sok kurma nak Rasulullah nganggo kurma nak jenengan ora kurma ya ora apa-apa nggih diganti nopo pola kurma ya kok yo bisa anggur nek ono nak rame ya golek duwe tapi yang bisa apa justifikasinya satu Tadi sudah cerita dari Ibnu Huzaimah Rasulullah ketika orang Nasara dan Yahudi itu mengakhirkan berbuka, makanya umat Islam harus menyegerakan berbuka. Untuk apa? Membedakan dengan Nasara dan Yahudi. Masya Allah, dengan bersegera saja tidak ada keburukan bagi orang-orang yang menyegerakan berbuka. Ini hadis Sahih. Jadi keren banget. Tapi kalau yang ini sebenarnya nggak usah dibahas di Bapak Ibu. Mesti sudah istiqomah, ya kan? Ibu-ibu apalagi, wes saking kangennya kalau ojo Indonesia kata 10 menit, saking kangennya kalau jadi dulu ada cerita bertoko wisata parahmu. Ada di tempat waktu muncul saking kangennya karo dan terutama ada yang berbodoh kalau ada ikut paling masuk yang ini mau wis aku berdoa jangan lupa lalu apalagi yang keren kita salam makanya kalimat yang menjadi manqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Nomornya terpaut satu nomor di Bukhari Muslim. Di Bukhari yang terpaut satu nomor yang awalnya adalah manqoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan maka diampuni dosanya setahun yang lalu. Jadi siang hari termasuk sebelum gelundung itu diampuni dosanya karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan pembuktian itu? Sekarang saatnya ketika hawa nafsu yang paling kuat adalah makan, minum, dan seks bisa ditahan. Insya Allah yang lain bisa ditahan. Tapi 2023 memang negeri ini tidak terlalu bagus. Ya mungkin temposo tenanan, korupsi itu ya tenanan. Terus korupsi itu top-topan, ini selalu tak jauh sih besok mau coba dulu. Itu nanti kasih aku nanti. Ini sekali Menteri Pertanian SLG itu kebetulan komisi ahlinya saya. Kebetulan dari Gajah Mada komisi ahli untuk yang di Jaya itu kebetulan saya. Kalau meninggal jangan melibatkan apa wajahnya itu berubah. Pasti kebagian. Kalau jadi pengen ini lah Mei, aku nilai orang sudah mulai ngaji alhamdulillah sehingga aman terkata. Tapi coba ibu sebenarnya, kenapa kau jadikan aman bagaimana ini? Orang dia KPK, kenapa tidak dia KPK? Karena tidak korupsi. Kenapa kok bapak ibu betul korupsi? Sampai nopo bapak ibu ini orang korupsi tidak apa? Dengan orang korupsi waktu di pianto saya lagi kosong lagi dicintai Gusti Allah konsolnya itulah berarti kan tidak berkorupsi. Podo kulo jajan saya jadi dosen UGM 26 tahun. Jadi kontrol itu dari pimpinan kalau tahu korupsi. Orang kulo ustad pergo rahano ono yang tak bagi salito tidak sore rolito bulikan rolito simping kerso betul jangan kok pembel kalau dengan di Pulau Tanbi Ustaz itu sana jenengan dulu kemudian kita sholat tarawih manqoma selesai syarat siapa yang ikut sholat tarawih sampai imam menyelesaikan sholatnya maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat sunat semalam suntuk. Insya Allah. Walaupun tidak tahu beri tahu sholat sunat semalam suntuk apa semalam suntuk imam itu ini waktu saya itu kan saya alirannya 443 jadi 443 berarti awal dia melu Siti
Aisyah. Siti Aisyah ketika aku sholat tarawih bersama Rasulullah sholatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Usoli arba'atun, suma usoli arba'atun, suma usoli salasatun. 4, 3. Oh ini contoh ya, 4, 3. Jadi aku mesti 4, 3. Berarti dari Siti Aisyah rasa diganti 22. Karena mazhabnya adalah 4, 3. Nah PSS Sleman itu 4, 3. Liverpool 4, 2. Manchester City terkait soal 5. Ini ngomongin bal-balan, ibu menang baik. Lalu ada yang 22 berarti ikut Ibnu Abbas. Tentu saat masjid yang masih 22 ya orang ngomong. Ini rasa memaksakan saya 4, 3 diganti 22. Ada masjid ya jadinya 4, 3 ini tradisional. Jadi diganti 22. Cek kondo sombong. Orang ketika habis terus. Jangan, karena itu beda. Kalau 22 berarti ikut Ibnu Abbas. Itu riwayatnya saking Siti Maimunah. Siti Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Itu ketika aku sholat tarawih bersama Rasulullah sholatnya 13 rakaat. 2 rakaat tapi patahin, 2, 3. Jadi nasi 22 itu orang yang cinta Aisyah, melu Ibnu Abbas oleh. Jadi 4, 3 berarti ikut Siti Aisyah, yang 2 ikut Ibnu Abbas. Tapi patahin itu ikut Ibnu Abbas, bukan 4, 3 tambah 2. Duanya itu ikut Ibnu Abbas, tapi dengan cerita orang 4, 3 dulu. Orang apa? Orang ngerti. Tapi orang masalah kok bisa lama bisa dia bisa telur ikut saudara kita nanti berarti apa? Berarti dia ikut Sayyidina Umar bin Khattab. Nah saya punya jamaah yang sangat baik. Pak Ustaz, pokoknya kalau tidak bisa takut kita toleransi. Maksudnya kalau sekolah sebutan fanatik, telulas sebutan fanatik, telurikut pulau sebutan fanatik. Joko melu sopo ramuan. Orang toleransi, lalu baca Quran. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Abdullah bin Mas'ud sendiri alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif lam mim 3 huruf. Di bulan Ramadan membaca alif lam mim 3 kali 1 kali 10 kebaikan, jadi 30 kebaikan. Kemudian Ibnu Azimah itu kita kalian Imam Tirmizi sendiri bahwa Rasulullah pernah mengatakan ini hebatnya bahwa derajat level seseorang di surga tergantung ayat terakhir yang dibaca atau dihafalkan. Jadi naik kita mau tambah seayat, tambah apa seayat, maka semakin lama kita akan naik di alam jajan dari Gusti Allah. Makanya terus kali 10 kocok bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 19 kali 1 kali 10 190 kebaikan. Masya Allah, ini kenapa dikatakan gembira? Karena Ramadan itu ganjaran gampang. Yang kedua, istighfarnya sahdul maghfirah luar biasa. Tugas kita di dunia ada di Al-Qur'an. Ulaika alladziina taqabbalu anhum ahsana amilu wa yatajawwazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa siddiqil ladzina kanu ya'budun. Insyaallah bahwa sesungguhnya siapa penghuni surga itu orang yang menjalankan amal diterima amal baiknya diampuni dosanya. Keren banget, diterima amal baiknya diampuni dosanya. Itulah penghuni surga. Al-Qur'an 16 itu tafsirnya sama-sama. Utasar Bayraqi Quraisyiha Kementerian Agama bahwa tugas kita ingin masuk surga diterima amal baiknya diampuni dosanya. Kemudian kita ada mungkin mendapatkan Lailatul Qadar. Demikianlah indahnya Ramadan. Dari sudut mana Ramadan itu menyulitkan? Kita tidak makan, tidak minum dari pagi sampai petang itu sesuatu yang biasa. Justru kita yang membuat kadang-kadang menjadi rumit. Mari kita balik. Kita tokoh-tokoh semua. Ini kan tokoh masjid bikin bahagia. Ojo model-model meskipun itu tidak salah.
Sekarang polanya dibalik, ojo titik-titik lebih rokok, tapi dibalik titik-titik lebih suatu. Titik-titik ditompo, ojo titik-titik tidak ditompo. Dua-duanya benar. Tapi dalam perspektif dakwah, maka yang menyenangkan itu lebih menarik daripada yang menakutkan. Amin ya robbal alamin. Terakhir untuk saya, sebelum nanti kita berdoa, kenapa kita begitu kuat untuk Ramadan? Kenapa orang beriman? Sering saya sampaikan di mana-mana. Karena kita yakin itu sudah mati. Surah Yasin ayat 12. Kamu apa sebenarnya? Inna nahnu nuhyil mauta wa nahnu ma asal kullasai asal bi imanin bin. Maksudnya aku yang menentukan orang mati dan aku yang mencatat amal perbuatan disimpan di lauh mahfuz. Jadi ada pertanggungjawaban. Besok kita ada pertanggungjawaban, maka kita konversikan. Semua harta kita selama Ramadan itu dilatih untuk dipindah ke akhirat. Surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 28-29 Al-Haqqah mulai 19 sampai 30 tentang apa yang terjadi di padang mahsyar. Semuanya berlutut itu mau jasiyah, berdoa tidak punya baju, tidak beralas kaki, tidak ingat bapaknya, anaknya bapaknya, bapak tidak ingat anaknya, semua menunggu bataro kula umatin jasiyah, kula umatin itu kanila tetapinya al-yawma tujzama kuntum ta'malun. Cuma nunggu catatan. Jika ada Ramadan catatannya pun komplit. Ibu-ibu komplit, dosa hilang, catatannya komplit. Insya Allah kita masuk surga. Amin. Karena percaya itu sudah mati. Demikian yang saya sampaikan kesimpulan pun Bapak Ibu yang saya hormati. Monggo Ramadan ini kita ikuti al-sunnah Rasulullah. Sahabat Rasulullah, hadis Rasulullah, pertemukan bulan Ramadan dengan sukacita. Tanggung jawab kita semua, yo PCN, yo PRN, yo takmir, yo ulama untuk membuat Ramadan itu bersukacita. Hentikan sesuatu yang membuat Ramadan jadi susah. Hentikan kalimat-kalimat yang Ramadan itu beban. Hentikan Ramadan itu tidak mudah. Kita bikin mudah. Masalah kita, Muhammadiyah sekarang, ini saya tidak butuh itu Pak. Sesuatu yang mudah, tapi ojo digampangkan. Sesuatu yang menyenangkan, penuh dengan harapan. Jangan agama menjadi beban karena salah di dalam menyampaikan sesuatu. Ini kalau menjadi tugas kita. Semoga perjuangan kita diberkati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bi'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat sampai pada sudah ya pada dasar. Rabbi pilih walidayya wa lakum marama rabbana semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari kesesatan dan musibah. Sekiranya kami tidak sanggup mengikulnya ya Allah. Kami berdoa ya Allah, kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadilah Ramadan tahun ini amal kami kau terima ya Allah. Ibadah kami kau terima ya Allah. Ampunanmu kami tunggu dengan segala dosa-dosa yang kau ampuni ya Allah. Kami berdoa ya Allah, seandainya kau berikan hidup kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan melupakan kita. Sebelum saya izin, ya pengumuman aja informasi Maskap UGM ini tahun bulan ini banyak pusat-pusat nasional ini. Jadi kalau ada waktu remaja-remaja bisa diminta ke Maskap Aceh Kampus. Ada mata najwa adi hidayah, kemudian dasar latih imam besar Istiqlal, ya. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh nasional.
jujur mawon kira saya sekjen yang kampus untuk mendatangkan ulama itu kita habis ratusan juta mungkin. Jadi monggo kalau semua kalau jalan-jalan bisa datang ke Maskam untuk mendengarkan ustaz-ustaz yang apa itu yang jalan ya sawit itu. Tapi kalau tidak mau di kampung masing-masing sudah sangat mudah. Nanti selepas kita mengatur saya akhiri mulai topik bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.